Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. 72 ekor babi di Kabupaten Kupang mati mendadak akibat ASF. Diterjang angin puting beliung, 35 unit rumah warga desa Nangahale rusak berat. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. ASF kembali menyerang ternak babi di Kabupaten Kupang. Ya, untuk itu pemirsa, dilaporkan sebanyak 72 ekor babi mati mendadak akibat virus ini. Virus ASF kini mulai merambat di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang dan sangat meresahkan peternak babi. Hal ini disampaikan Kadis Peternakan Kabupaten Kupang Alexander Lekimate. Hasil monitoring petugas di lapangan, kematian ternak babi sudah mencapai 73 ekor, dengan rincian untuk Kupang Tengah sebanyak 32 ekor, Kupang Timur 26 ekor, Neka Mese 6 ekor, Kupang Barat 3 ekor, Takari 5 ekor, dan Semau 1 ekor. Hasil monitoring lapangan ada kematian ternak babi yang tidak dilaporkan masyarakat, seperti di Tarus dan beberapa daerah lainnya. Hasil sampel darah yang diambil setelah dicek di lab UPTD Dinas Peternakan Provinsi NTT, babi yang mati positif virus ASF. Kepada masyarakat Kabupaten Kupang dihimbau tidak membeli ternak babi, daging babi, dan olahan lainnya yang belum diketahui status kesehatannya. Ternak babi yang mati jangan dimakan dan jangan dibuang di tempat sampah, kali atau laut, tetapi dibakar untuk memutuskan penyebaran virus tersebut. Jika ada babi dengan tanda-tanda atau sakit, silakan laporkan ke Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan yang ada di kecamatan, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan setempat. Peternak yang memelihara babi memberi pakan bernutrisi dan vitamin secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap ternak babi. Membatasi orang keluar masuk kandang dan setiap kali selalu disemprot menggunakan disinfektan. Sudah kita tempuh mulai dari hari Senin itu, yaitu pertama kita melakukan edukasi sekaligus kita melakukan pembagian disinfektan untuk meningkatkan biosecurity kita. Pengamanan, sanitasi kandang itu sangat perlu, dan itu kita sudah bagi dan kita serahkan kepada masyarakat untuk yang melakukan penyemprotan. Kenapa? Bukan kami tidak mau atau kami enggan untuk mau turun ke lokasi. Pertama karena wilayah kita cukup luas, kemudian ditambah juga petugas kami juga terbatas. Informasi yang didapatkan menyebutkan ada 1 ekor ternak babi yang mati dibuang oknum yang tak dikenal di Sungai Amabi, Kupang Timur. Aliran sungai tersebut mengairi beberapa wilayah seperti Babau, Kelurahan Oesau, dan Naibonat. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi B DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang membidangi masalah peternakan telah memanggil Kepala Dinas Peternakan agar pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera mengeluarkan rekomendasi melarang hewan ternak keluar masuk wilayah Sumba Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya hingga saat ini belum mengeluarkan rekomendasi pembatasan keluar masuknya hewan ternak di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya maupun masuknya hewan ternak dari luar Pulau Sumba. Mengingat akibat kebutuhan hewan ternak babi yang sangat tinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya, pasokan babi seringkali didatangkan dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Bali. Ketua Komisi B DPRD Sumba Barat Daya, Alex Monekeka,
meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar segera mengeluarkan rekomendasi tentang pelarangan keluar masuknya hewan ternak babi di Kabupaten Sumba Barat Daya, mengingat saat ini sedang mewabahnya kembali virus ASF. Ia berharap agar pemerintah serius menangani masalah ASF karena virus tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi rumah tangga. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya, telah disepakati 10 poin rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Di antaranya yaitu melarang penjualan ternak babi di sepanjang Jalan Raya Utama Negara dari WT Bula, wilayah Loura, hingga perbatasan Kabupaten Sumba Barat di kilometer 6 Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur. Selain itu, di dalam pengambilan sampel ternak babi yang hanya menggunakan sampel 10%, DPRD meminta agar sampelnya harus 100%, agar seluruh babi yang masuk harus diambilkan darahnya untuk dipastikan apakah babi tersebut sehat atau tidak. Rapat hari ini terjadi 10 rekomendasi dan kesimpulan lembaga DPRD, dalam hal ini Komisi B. Dari salah satunya beberapa yang perlu dari kesimpulan itu adalah yang pertama, menutup penjualan babi yang terjadi di sepanjang jalan WT Bula Wekabuba, karena dilihat dari datanya penyebaran virus ASF dimulai dari Kecamatan Wejewa Timur dan Wejewa Tengah. Karena prinsipnya kenapa kita meminta dinas terkait untuk menutup, supaya dapat dicegah atau diminimalisir kejadian penyakit ASF yang terjadi ini. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Agustinus Pandak mengaku terhadap 10 poin rekomendasi yang sudah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya akan segera disampaikan kepada Bupati Sumba Barat Daya untuk dikeluarkan rekomendasi. Selain itu, ia juga berharap agar seluruh pengusaha hewan ternak yang berjualan di sepanjang Jalan Negara untuk segera menertibkan diri untuk seluruhnya terfokus penjualannya di Pasar Hewan Obakomi. ASF ini adalah penyakit yang menyerang babi dan sangat menular. Daya bunuhnya itu 100% dari populasi. Dan ini dampak terhadap ekonomi sangat besar kerugiannya. Oleh karena itu, melalui rapat kerja Komisi B dengan mitra Dinas Peternakan Kesehatan Hewan disepakati ada 9 poin. Poin yang pertama adalah memperketat lalu lintas masuknya ternak babi dan membatasi untuk sementara waktu itu tidak ada ternak babi yang masuk dari luar Pulau Sumba. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penertiban para penjual ternak babi yang di sepanjang Jalan Negara, mulai dari WT Bula sampai dengan perbatasan Wekabuba. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, DPRD Sumba Barat Daya mendorong agar Bupati menetapkan status KLB demam berdarah karena sudah 2 orang korban meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diingatkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan demam berdarah dengue. Saat ini di Kabupaten Sumba Barat Daya telah 2 orang meninggal dunia akibat demam berdarah dengue, namun hingga saat ini Bupati Sumba Barat Daya belum menetapkan status kejadian luar biasa terhadap wabah demam berdarah dengue yang sedang terjadi hampir di seluruh wilayah puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketua DPRD Sumba Barat Daya Rudolf Raduholo mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk serius menangani masalah demam berdarah dengue, mengingat kasus DBD sudah sejak tahun 2021. Selain itu, pembagian abate, kelambu, dan fogging harus segera dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, ia mengingatkan agar penanganan dilakukan secara cepat dan tepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Dan sampai dengan tahun 2023 ini masih terjadi juga, dan bahkan pada tahun ini, bulan ini, ada 2 orang yang sudah meninggal karena DBD, dan sesuai informasi juga pada tahun yang lalu ada belasan yang meninggal. Maka DBD ini adalah bukan penyakit yang biasa-biasa, sudah mengorbankan nyawa manusia,
maka penanganannya segera, dalam artian bahwa kalau bisa pemerintah kami harapkan supaya kejadian ini menjadi KLB untuk dipertimbangkan, sehingga fokus anggarannya ke sana untuk penanganan tentang kejadian ini, yaitu DPD. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang berasal dari Komisi C yang membidangi masalah kesehatan berjanji akan segera memanggil pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendengarkan secara langsung komitmen pemerintah di dalam menangani masalah demam berdarah dengue. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital,
Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital... Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Sika. Ya pemirsa, 35 unit rumah milik warga Desa Nangahale, Kabupaten Sika mengalami kerusakan berat dan ringan akibat diterjang angin puting beliung. Selain rumah amukan angin puting beliung itu juga merusak 3 unit fasilitas umum berupa sekolah, yakni Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Talibura, Min Al-Fatah, dan MTS Al-Fatah. 3 gedung sekolah ini mengalami kerusakan berupa atapnya terangkat bahkan jatuh. Walau tidak menyebabkan korban jiwa, namun amukan puting beliung yang disertai hujan yang terjadi hanya dalam waktu sekitar 3 menit itu cukup membuat trauma warga setempat. Sejumlah warga menuturkan bahwa peristiwa angin puting beliung itu terjadi begitu cepat dan hanya dalam rentan waktu sekitar 3 menit. Menurut sejumlah saksi mata, puting beliung itu terlihat seperti membawa api yang sedang menyala dan terbang di atas 2 dusun itu. Untungnya api yang terlihat itu berada di atas sehingga tidak membakar rumah di perkampungan padat penduduk itu.
Chandra Dewi, salah seorang warga dusun Namandoi yang rumahnya mengalami kerusakan berat, mengaku saat kejadian ia dan anak-anaknya masih berada di kios miliknya yang ada tidak jauh dari rumah mereka. Jika saat itu mereka berada di dalam rumah, ia bersama anaknya pasti tertindih rumah mereka yang ambruk. Ia mengakui juga bahwa sebagian besar barang milik mereka rusak akibat insiden tersebut. Pertama dulu hujan. Nah, hujan itu pas selang 1-2 menit dia berhenti. Pas hujan yang kedua kalinya Pak baru sudah dengan anginnya dari bawah itu hanya 3 menit saja. Tidak lama ya? Tidak lama Pak. Itu angin puting beliung. Angin puting beliung. Besar sekali ya? Besar sekali Pak, ya putar macam bagaimana Pak, kita di dalam di warung ini macam. Mama posisi di mana tadi malam? Di warung tadi malam. Tidak dalam rumah ya? Dalam di tapi belum tidur itu. Terkait peristiwa ini, Kepala Desa Nangahale Sahanudin mengaku sudah melakukan pendataan dan melaporkan ke pemerintah Kabupaten Sika. Walau demikian, hingga siang kemarin belum ada pejabat atau staf dari tingkat kabupaten, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dari Dinas Sosial yang datang ke lokasi untuk melihat langsung keadaan tersebut dan mendata dan lain sebagainya. Dengan kejadian tadi malam yang terjadi kurang lebih jam 11 malam, itu merusak ada 35 rumah, bangunan rumah, dan 3-nya itu fasilitas sekolah, termasuk SMK Negeri 1 Talipura, MTS Al-Fatah dengan MIS Al-Fatah Muhammadiyah juga. Ya, jadi berkaitan dengan kejadian ini kita sudah koordinasikan, kita sudah sampaikan baik kepada pihak kecamatan, ke Dinas Sosial, ke BPBD juga. Secara tertulis nanti kita akan laporkan presiden. Dari Momere, Ruben Subandraya, TVRI NTT. Musim hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah jalan di perbatasan Indonesia Timor Leste amblas. Para pengendara harus berhati-hati ketika melintas. Beginilah kondisi jalan Sabuk Merah perbatasan Indonesia Timor Leste di Desa Dua Rato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang amblas. 3 ruas jalan yang amblas ini akibat pergeseran tanah dan aliran air yang tak ada saat musim penghujan, menyebabkan jalan rusak. Selain jalan, tembok penahan dan drainase pun longsor akibat jalan yang amblas dan menggeser tembok penahan. Para pengendara yang melintas pun harus berhati-hati karena sudah tak lagi melintasi badan aspal jalan. Salah seorang warga mengatakan amblasnya jalan ini akibat pergerakan tanah dan curah hujan yang tinggi. Itu mungkin air. Oh, air yang buat dia gini ya Bapak? Iya. Itu baru ini tahun Bapak ya longsor? Itu baru ini tahun. Kalau di sebelah ini dari tahun lalu itu juga. Ini yang baru-baru yang terbaik darurat. Dorong buat apa? Ini sampur apa ini? Semen dengan ini hanya buat pembatas. Ya. Nah, untuk ini ada yang nyaris putus itu ada 3 titik. Itu karena apa Bapak memang? Itu longsornya sebelah aja, dia pergerakan tanah. Kepala Desa Dua Rato mengatakan 1 bulan terakhir ini ada 3 ruas jalan yang amblas dan nyaris putus. Bila nanti jalan tersebut putus, warga harus membuat jalan alternatif agar aktivitas warga tetap normal. Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa bersama-sama mengatasi amblasnya jalan yang terjadi setiap tahun ketika musim penghujan tiba. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, kontraktor pelaksana CV Prastika Karya berjanji akan memperbaiki kerusakan jalan Nausus terhitung Sabtu 21 Januari dengan target akhir Januari atau awal Februari 2023, kerusakan jalan tersebut tuntas diperbaiki. Kerusakan jalan hot mix disebabkan karena cuaca intensitas hujan di lokasi kegiatan sangat tinggi, mengakibatkan material aspal yang baru dikerjakan mengandung kadar air, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan berkepanjangan saat dilewati kendaraan. Itu sebabnya kontraktor pelaksana berjanji akan segera memperbaiki kerusakan jalan dan ditargetkan dalam waktu dekat jalan sudah tuntas. Jadi jalan yang rusak yang sudah kita kerjakan itu masih tanggung jawab saya, dan
itu akan kita kerjakan secepat mungkin. Target yang akan kita selesaikan untuk yang pekerjaan rusak itu akhir Januari, kalau tidak awal Februari. Pantauan wartawan di lokasi Jalan Hotmix Nausus, Nevokoko, Lilana, Kecamatan Molo Utara dan Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timur Tengah Selatan, tampak para pekerja mulai membersihkan gumpalan material aspal yang rusak. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ikuti informasi selanjutnya. Ya saudara, 625 paket sembako senilai Rp200.000 disalurkan kepada umat Keuskupan Agung ND di 3 paroki. Ya, dan diharapkan sembako ini benar-benar bermanfaat. 3 paroki yakni Paroki Woronio, Paroki Maurole, dan Ropa mendapatkan bantuan sembako. Hal ini dalam rangka meringankan beban masyarakat pasca pandemi COVID-19. Kegiatan berbagi kasih ini dibagikan kepada Persatuan Umat Kristen Katolik sehingga menggandeng keuskupan untuk menyalurkan agar benar-benar tepat sasaran. Paket sembako yang disalurkan sebanyak 625 paket senilai Rp200.000 dengan isinya beras, minyak goreng, telur, gula, dan makanan ringan. Selain sembako juga diberikan 1 unit mobil ambulans kepada pihak Keuskupan Agung ND. Diharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan secara baik sehingga bisa mengurangi beban masyarakat pasca pandemi COVID-19, khususnya umat Kristen Katolik di wilayah Kabupaten ND. Romo Vikep ND, Romo Edidopo menyampaikan atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada salah satu bank cabang ND yang sudah peduli terhadap umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung ND. Ia juga menyampaikan pihaknya akan memanfaatkan bantuan ini secara baik untuk kepentingan umat dan untuk sembako. Dirinya mengungkapkan sudah merekomendasikan kepada pastor paroki untuk mendata umat yang benar-benar membutuhkan. Kali ini kami membagi sembako kepada 625 penerima manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, di mana kami juga menggandeng dari Romo Vikep
dari umat Kristiani yang ada di Kabupaten ND dan seluruh umat lainnya yang membutuhkan, sehingga diharapkan orang-orang yang menjadi penerima manfaat merupakan orang-orang yang membutuhkan, sehingga bantuan kami akan dimanfaatkan dengan baik. Karena memang kita ketahui bahwa di tengah masyarakat ini ada banyak keluarga-keluarga yang ada kesulitan ketika mengalami sakit atau sebagainya, kesulitan kendaraan, dan kendaraan ini pihak Keuskupan operasionalnya melalui Komisi Nirga dan Perantau. Sehingga tadi juga saya sampaikan kepada umat yang hadir saat menerima bantuan, jika ada kesulitan mengalami kesulitan kendaraan bisa dihubungi Komisi Nirga dan Perantau untuk membantu. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur terus mendorong para kepala desa yang tersebar di 229 desa se-Kabupaten Flores Timur guna mendorong upaya peningkatan perekonomian desa. Menurut Kepala Dinas PMD Flotim Alfi KH, progres pengelolaan dana desa di 229 desa tahun anggaran 2022 mencapai 98%. Hal ini disebabkan desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, tidak sempat melakukan pencairan dana desa tahap 3 tahun anggaran berjalan, sehingga terjadi punishment dari pemerintah pusat. Sementara pagu anggaran dana desa tahun anggaran 2023 melalui APBN dialokasikan untuk 229 desa di Flotim sebesar 173 miliar rupiah. Konsentrasi kegiatan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hendaknya lebih difokuskan pada upaya untuk menekan inflasi menjadi skala prioritas, khususnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Sebagai pemerintah kita tetap mengarahkan supaya pemerintah desa fokus terus memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, manfaatkan semaksimal mungkin supaya semua itu bisa terserap dan diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu yang kita harapkan supaya pemerintah desa lebih fokus ke depannya, karena mengingat pengalaman kita di 2022 ada satu desa yang memang serapannya tidak mencapai 100%. Alfi KH berharap agar setiap pemerintah desa diperbolehkan menggunakan alokasi melalui dana desa untuk mengentaskan permasalahan perekonomian demi mengantisipasi dampak inflasi daerah sepanjang tahun 2023 melalui program padat karya desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Kelompok Tani Air Ladang Timor saat ini telah mengembangkan usaha ke beberapa sektor, salah satunya adalah produksi sayuran. Warga desa Nusa yang masuk dalam anggota kelompok Tani Air Ladang Timor saat ini mampu mengembangkan usaha sayur-sayuran dan ikan lele. Usaha tersebut bisa berjalan dengan sangat baik karena sebelumnya mereka telah mendapatkan bantuan sumur bor dari Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat atau YPKM. Ketua Kelompok Air Ladang Timor, Ardi Lines Manobe, mengatakan, selama ini berbagai usaha dan rencana mereka terkendala karena ketiadaan sumber air. Setelah mendapatkan bantuan sumur bor dari YPKM, mereka terus memikirkan untuk memanfaatkan sumur bor bantuan tersebut. Kini para anggota kelompok telah memanfaatkan sejumlah lahan untuk menanam sayuran, baik yang nantinya untuk konsumsi pribadi ataupun untuk dijual. Pembina kelompok Eximus Osiace mengatakan, saat ini warga desa Nusa telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dirinya berharap agar warga tidak terlena dengan bantuan-bantuan tersebut, tetapi tetap berupaya untuk selalu mengembangkan diri dan usahanya. Orang Timor ini mempunyai visi yang sangat besar, yaitu visi masyarakat desa Nusa penuh dengan kelimpahan secara menyeluruh. Dan misinya adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan juga ini memberdayakan masyarakat, meningkatkan SDM masyarakat, sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Jadi dari hati untuk membangun dan bukan program, tapi hati yang mau membangun
dan dari hati yang mau membangun, akhirnya ketika ada program yang mendukung, juga ada dana yang mendukung, ada teman-teman, ada yayasan, ada orang banyak yang mau mendukung, maka akhirnya jadilah suatu pembangunan atau sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan belum merumahkan seluruh tenaga honor atau kontrak daerah. Mereka telah menyiapkan 20 miliar rupiah untuk 863 tenaga honor atau kontrak daerah. Saat ini pemerintah daerah Timur Tengah Selatan belum merumahkan seluruh tenaga kontrak daerah atau tenaga honor. Sekda TTS Edison Sipa mengatakan, pemerintah daerah saat ini sudah menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk membiayai seluruh tenaga kontrak daerah. Jumlah seluruh tenaga kontrak daerah saat ini berjumlah 863 orang tersebar di berbagai instansi. Walaupun telah ada wacana dan instruksi untuk merumahkan tenaga honor, namun pemerintah daerah tidak bisa melakukan itu secara mendadak dan serta-merta. Tenaga honor selama ini memiliki peran dan fungsi yang sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan. Jika ke depan ada peraturan dari pusat bahwa seluruh tenaga honor harus dirumahkan, maka pemerintah daerah akan mengambil kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat tersebut. Untuk tenaga honor, untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan tetap masih memberikan kesempatan kepada mereka, dan pemerintah daerah masih tetap mengalokasikan anggaran untuk memprioritaskan tenaga honor. Karena tenaga honor di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu sekitar 863 orang. Itu disiapkan anggarannya untuk 1 tahun. Sekda TTS Edison Sipa mengatakan, saat ini mereka belum bisa merumahkan seluruh tenaga kontrak daerah di Timur Tengah Selatan. Mereka sudah menyiapkan anggaran 20 miliar rupiah untuk membiayai tenaga kontrak daerah yang ada di kabupaten ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membekuk seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkoba saat hendak mengambil paket menggunakan jasa pengiriman. Menurut Wakapolres Vlotim Kompol Iketut Sabah, pelaku terduga YGK, warga Kelurahan Waibalun, diduga pemilik paket narkoba, dibekuk anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT ketika hendak mengambil paketnya di kantor jasa pengiriman barang di salah satu ruko di Kelurahan Pukentobi, Wangibau. Terduga sempat melakukan perlawanan kepada aparat dengan merusakkan handphone miliknya serta berusaha untuk merusakkan paket yang telah diterimanya tersebut, namun berhasil dihalangi anggota. Usai drama penangkapan tersebut, terduga pun langsung digiring ke Mapolres Vlotim untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Terduga memperolehnya melalui jaringan pertemanan di media sosial dengan salah seorang pemasok di Jakarta. Terduga baru ingin mencoba namun belum sempat mengkonsumsi. Terduga langsung dibekuk aparat. Sementara pendalaman lainnya, barang bukti berupa narkoba ini dengan kapasitas berat kotor 0,4 gram dengan hasil pemeriksaan urin terduga dinyatakan negatif. Pagi kurang lebih jam 10.30 WITA, tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur telah melakukan penangkapan seorang terduga pelaku pelanggaran narkoba. Untuk penyidikan selanjutnya nanti kita melihat perkembangannya tergantung dari Direktorat Narkoba Polda, apakah beliau sendiri yang akan melakukan penyidikan di Polda ataukah diserahkan kepada kita, nanti lihat setelah selesai melakukan penyelidikan ini. Wakapolres pun menuturkan untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya akan disesuaikan dengan arahan Kasat Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT. Apakah terduga harus digiring ke Kupang atau diserahkan kepada pihak Serse Narkoba Polres Vlotim. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, keluarga besar LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berduka.
Salah seorang pensiunan atas nama Godlief Gabriel Jostens tutup usia. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Salah satu pensiunan TVRI NTT atas nama Godlief Gabriel Jostens tutup usia. Almarhum Godlief Gabriel Jostens bergabung dengan TVRI sebagai pegawai transmisi ND pada tahun 1981. Dari ND, almarhum berpindah ke transmisi Kupang dan selanjutnya ke transmisi Lewoleba. Almarhum kemudian kembali bertugas di Kupang dan mengakhiri masa tugas di Kupang dalam jabatan sebagai Kasubsi Pengembangan Usaha Seksi Program LPP TVRI NTT pada tahun 2012. Almarhum meninggalkan 5 orang anak, 2 menantu dan 8 orang cucu. Keluarga besar TVRI NTT mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar atas kepergian almarhum Godlief Gabriel Jostens. Selamat jalan Godlief Gabriel Jostens, jasa-jasamu akan selalu kami kenang. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Destinasi wisata baru di Kota Kupang, Lai-Lai Bisikopan dan Pantai Kelapa Lima merupakan 2 tempat yang baru dibangun pemerintah kota agar masyarakat dapat menikmati indahnya pantai di Kota Kupang. Jika Anda baru berkunjung ke Kota Kupang, jangan lupa mampir di 2 lokasi wisata baru ini yang sudah viral. Waktu menunjukkan pukul 16:20. Biasanya merupakan jam yang paling tepat untuk bersantai, apalagi menunggu matahari terbenam di pinggir pantai. Lai-Lai Bisikopan atau orang sering menyebutnya Pantai Tedis. Di sini jika menjelang sore hari akan dipadati pengunjung. Tidak peduli hari kerja ataupun hari libur, tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Lai-Lai Bisikopan menawarkan spot swafoto yang menarik. Ini terlihat di hampir setiap sudut. Masyarakat tidak melewatkan kesempatan untuk mengabadikan kenangan di pantai ini. Tidak hanya berfoto, masyarakat ada yang duduk bercerita dan bersenda gurau sambil menunggu matahari terbenam. Lokasi yang baru diresmikan pemerintah ini digarap sejak tahun 2020, dikerjakan oleh Kementerian PUPR dari dana APBN dengan nilai anggaran 52 miliar rupiah. Bergeser dari pantai Lai-Lai Bisikopan, satu destinasi wisata baru di Kelapa Lima juga menarik untuk dikunjungi. Lokasi wisata yang baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2022 ini juga tidak kalah ramai dikunjungi warga. Dari sore hari hingga malam hari,
Lokasi ini menjadi tempat yang pas untuk nongkrong dan menikmati malam di Kota Kupang. Untuk wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di pinggir pantai, bisa datang ke Kelapa Lima. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar biaya masuk, karena di sini gratis. Meskipun disediakan pemerintah kota untuk menjadi lokasi wisata, diharapkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah sisa makanan atau minuman yang kita bawa harus dibuang pada tempatnya, sehingga tempat-tempat wisata di dalam Kota Kupang tetap terpelihara dengan baik. Mari berkunjung ke Kota Kupang. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumeluk. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.